Kalau ada antrian apa gitu ya di tetangga atau di mana, saya ikut gitu. Orang tua tahu, habis aja saya di rumah. Itu didikan orang tua ya. Nah, kalau didikan agama, saya tidak mau ketemu sama Tuhan saya dengan tidak punya muka di hadapan Tuhan. Karena di dalam agama saya, Muslim itu barang siapa yang meminta-minta, maka nanti ketemu Allah, mereka tidak punya muka. Dan saya nggak mau itu. Saya kepengen ngadep ke Tuhan saya itu dengan ini loh, muka saya. Nama saya Ahmad Ali Ahsan. Pekerjaan tiap hari itu dagang tisu di Otista Raya. Orang sebut di situ Siam Makmur atau pertigaan Kebon Nanas. Selain saya dagang tisu, juga ada istilahnya pekerjaan lain gitu ya. Tapi itu pekerjaan yang tidak pasti gitu ya. Hanya orang-orang tertentu, tetangga sekitar itu entah bikin pintu kecil atau meja kecil atau bangku kecil gitu, nggak kayak furniture gitu ya. Kadang-kadang saya bikin itu juga papan nisan. Kalau papan nisan itu memang pasti tuh tiap per 3 bulan atau 2 bulan sekali itu saya bikin 5 tuh untuk warga ya, papan nisan tuh. Ya itu hanya sampingan. Di samping itu pula setiap hari kegiatan saya juga bersih-bersih musola sebagai merbot musola Nurul Islam. Punya istri 1, anak 2, laki perempuan. Alhamdulillah anak yang pertama sudah kerja gitu, walau belum pekerjaan yang mapan. Yang kedua juga udah kerja sambil kuliah di Uindra. Kalau bagi waktu sama keluarga itu, saya dagangnya sih nggak pernah lama ya. Sebelum zuhur saya udah pulang, karena kan ngurusin musola tuh. Mau ini habis apa enggak, ya pulang aja gitu. Tapi alhamdulillah sih selama ini jam 10, setengah 11 udah sampai rumah. Jadi selebihnya bisa buat keluarga, buat kegiatan di musola atau kegiatan yang lain yang bisa mengisi waktu saya lah. Alhamdulillah tidak ada kendala sih. Perasaan saya sih normal aja. Ya ada kendala-kendala yang emang saya nggak bisa banget gitu. Saya minta tolong bantuin istri atau anak. Tapi yang sering sih istri gitu. Anak-anak kan pada kerja. Tapi selagi masih bisa, saya punya prinsip tidak mau dibantuin. Saya pengen diri sendiri aja lah. Dulu sebelum dagang tuh dia ngamen dulu di bis, kerja keras, tanggung jawab sama keluarga. Bangga sih ya, karena dia nggak malu gitu ya, nggak minder gitu. Anak-anak juga nggak malu gitu. Ayahnya seperti itu, dia nggak malu, dia bangga sama ayahnya. Apaan aja dikerjain gitu, yang penting keluarga tuh bisa makan. Saya itu lebih suka barang saya dibeli gitu daripada saya dikasih. Kan banyak tuh orang yang reward lah gitu, apa empati gitu ya. Saya tuh ngasih duit doang. Itu kebanyakan saya tolak. Kamu ngasih uang saya, tapi kamu ambil barang saya gitu. Jangan kamu ngasih begitu aja gitu. Saya kurang setuju. Kadang-kadang orang sangat amat maksa gitu. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan Pak, saya dagang nih, saya bilang gitu. Kalau saya ada keniatan ke situ, ini barang saya taruh, saya pasti dapat duit banyak. Tapi karena niatan saya dagang, silahkan Bapak uangnya berapa, ambil dagangan saya. Kalau lebihnya buat saya, alhamdulillah. Dia ambil barang satu, uangnya misalnya 100.000 ya, itu buat Bapak.
dari kecil itu orang dinas. Dan dulu kecil itu saya nutupin motor di jalan tuh. Itu orang tua marah. Bukan pekerjaan itu. Salah satunya orang tua itu. Terus kalau ada antrian apa gitu ya di tetangga atau di mana, saya ikut gitu. Orang tua tahu atau diberitahu sama orang lain, habis aja saya di rumah. Itu didikan orang tua ya. Nah, kalau didikan agama, saya tidak mau ketemu sama Tuhan saya dengan tidak punya muka di hadapan Tuhan. Karena di dalam agama saya, Muslim itu barang siapa yang meminta-minta, maka nanti ketemu Allah, mereka tidak punya muka. Dan saya nggak mau itu. Saya kepengen ngadep ke Tuhan saya itu dengan nilau muka saya. Semangatnya saya mencari nafkah tuh di belakang saya punya tanggung jawab. Saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai laki-laki nggak bisa berpaku tangan atau pasrah begitu aja. Untuk anak dan istri itu tanggung jawab dunia dan akhirat, dan itu mau dan nggak mau harus kita jalani. Kalau kemarin-kemarin masih ada orang tua ya sebagian buat orang tua gitu, karena orang tua udah pada nggak ada ya, pasti buat keluarga lah berjuang itu. Kalau mengeluh ketika kita sudah lama mundar-mandir belum laku-laku juga, kadang-kadang kita aduh ya kenapa nih ya Allah gitu kan, kok belum ada yang laku juga, kenapa nih gitu. Akhirnya kita ya bersolawat aja lah. Saya nggak pernah menyesali keadaan saya nggak pernah. Ketika saya kena musibah begini tuh selalu dihibur, diajak main bola. Dulu kita main bola malu, tutupan sarung lari, kantongin gitu, malu dengan kondisi kita gitu ya. Ya karena waktu itu saya sering disamper sama temen, sering keluar gitu, sering kemana-mana, akhirnya terbentuk, saya bisa nggak malu gitu, pede aja gitu. Kalau siapa yang gak enak badan, ya saling gantian aja gitu, saling membantu. Jadi dulu itu saya menyimpan petasan dulu. Ketika itu Lebaran kurang 3 hari. Nah saya mau ngambil petasan satu yang gede karena ada pesanan keluar kan. Karena zaman dulu kita punya lampunya lampu sentir, lampu sentir ya. Lampu yang dari kaleng gitu, kasih itu. Itu lampu begitu tuh. Itu petasan saya kantongin. Tapi saya nggak sadar tuh kalau sumbunya keluar dari kantong. Keluar, saya buka hordeng, otomatis ini kan turun dong gitu kan, lampu ini turun. Nah lampu ini turun, begitu saya udah keluar dari hordeng, kok bunyi sapaan, saya lihat pas sumbunya kena. Balik lagi saya ke kamar lagi kan. Nah saya ambil petasannya, saya mau cabut tuh sumbunya, karena petasan gede gitu kan, petasan gede kalau meledak berantakan semua nih, nggak keukur tuh. Wadah, bung, itu saya mental tuh. Dari itu mentak ke kasur, mungkin pingsan ya mungkin, karena apa itu waktu itu perasaan saya itu saya dibawa sama orang jauh kemana gitu, terus tahu-tahu saya sadar orang pada teriak, pada rame gitu. Saya mikir apaan? Oh iya, petasan meletus kotaan juga meledak kok. Kok ngelihat nih, kok nggak ngelihat? Nah mau ngecek gini, loh kok saya gini, saya raba kan, wah nggak ada. Nah di situ tuh saya teriak, wah gitu. Orang tua saya masuk, nggak kuat, pingsan malah. Nah, mata kena nih, mata, dada ini sini ada ini kena. Itu saya dibawa keluar lah, itu dapat pertolongan, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit akhirnya saya diamputasi itu. Karena itu orang tua juga ini nggak bisa diperbaiki Pak, nggak bisa, ini udah pada hancur tangannya, nggak bisa diperbaiki. Lebih baik amputasi jadi rata gitu, jadi bagus, daripada ini tambal sana tambal sini malah ntar jadinya jelek. Saya ditanya, kamu mau nggak diamputasi? Ya terserah lah gitu kan. Ya waktu itu kita belum sampai akal kita, ntar kalau diamputasi kesononya gimana gitu ya, belum jauh pikiran gitu. Ya udah gimana baiknya, yang penting kita sembuh gitu kan. Itu umur hampir tuh namanya 16 tahun, saya kelas 3 SMP. Oh enggak, begitu saya kena petasan, karena seminggu lagi itu kita ujian tuh, ujian terakhir kan, karena kelas 3 ujian terakhir. Jadi ya nggak sempat masuk sekolah lagi gitu, langsung keluar. Kala itu sih gurunya ke rumah, mau ujian lesan enggak. Kayak itu kita masih malu, masih penuh emosi gitu kan. Orang tua juga masih bingung gitu, jadi ditolak mentah-mentah gitu. Sama orang tua juga ditolak, saya sendiri juga menolak gitu. Jadi ini mau sholat. Ya.
Ya. Awal-awal ya kita malu, sedih, apa yang harus saya perbuat. Kala itu dikit-dikit kita marah, namanya orang depresi ya. Itu tadi karena saya punya teman-teman hebat, diajak kemana. Ada nonton dangdut yang semua itu kan ada dangdut, ada tancap, yang udah diajak nonton gitu. Ya akhirnya terbentuk jadi nggak malu di jalan. Dia tukang ngamen dari Aqua. Kalau nggak Yakul itu kaca pakai dalam beras. Dari Kampung Melayu ke Celilitan muter balik aja. Alhamdulillah dia bisa ngidupin 2 anak. Keluarga bagus. Ya normal seperti orang biasa aja gitu. Dan saya di sini ya, orang lihat saya ya kayak orang normal aja. Seperti jadi sekretaris RW yang milih RW-nya selama 3 tahun. Kalau di Marbot emang saya sering ikut kegiatan-kegiatan di situ. Ketuanya lihat saya emang sering ngebantuin. Apalagi kalau Marbot yang lama lagi sakit saya gantiin. Saya ngebersihin, mau ajin. Kerjaan di Marbot kan gitu, mau ajin, ngebersihin gitu aja gitu. Yang pertama tempat tinggal, yang kedua ya kepengen berangkat haji atau umroh lah gitu. Minimal ya umroh gitu, itu keinginan kita ya, tapi kita udah berusaha, ya namanya hidup ya, batu sandungan pasti ada gitu, jadi ya bismillah aja gitu. Yang penting kita udah niat, udah punya cita-cita, udah usaha, kan manusia tempatnya buat usaha, yang nentuin Allah kan. Ya buat teman-teman atau saudara-saudara kita, ayo semangat hidup, karena hidup itu perjuangan, bukan untuk leha-leha, bukan untuk diam diri atau orang yang bermalas-malasan. Karena di balik itu semua, mau lajang maupun yang udah keluarga, dia punya tanggung jawab di sana. Jadi tanggung jawab itu harus dijalani. Kalau seorang lajang dia harus punya tanggung jawab pada orang tuanya gitu kan, dia punya orang tua. Kalau yang udah berkeluarga, dia pastinya punya tanggung jawab keluarga. Jadi semangat, ayo.